Kasus korban begal bernama Murtede alias Amak Sinta yang dijadikan tersangka di Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan. Ya, Amak Sinta berjibaku melawan 4 kawanan begal yang ingin merampas sepeda motornya. Dalam pembelaan diri itu, 2 orang begal tewas di tangannya. Amak Sinta lantas dijadikan tersangka. Tak sedikit yang menyebut polisi keliru dan tak adil hingga akhirnya Polda NTB menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Amak Sinta bebas dari jerat hukum. Bersama saya Vena Kintan, Anda menyaksikan Cover Story One. Saya syukur alhamdulillah saya bebas. Perasaan saya senang. Ya sempat saya mungkin saya nggak bisa bicara. Murtede alias Amak Sinta tak kuasa menahan haru setelah Polda Nusa Tenggara Barat menerbitkan surat penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus pembunuhan yang ia lakukan. Ya, Amak Sinta lolos dari jeratan hukum. Sebelumnya ia ditetapkan sebagai tersangka usai membunuh 2 orang begal yang berusaha merampas sepeda motornya di Dusun Bebile, Desa Ganti, Kecamatan Peraya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus ini, awalnya Polres Lombok Tengah menyatakan Amak Sinta bersalah karena terdapat unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Meski diketahui pula, tindakan itu sebagai upaya membela diri. Sebagaimana ketentuan pasal 338 KUHP, menghilangkan nyawa seseorang itu melanggar hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 338 KUHP maupun pasal 351 ayat 3 melakukan penganiayaan pemberatan dengan mengakibatkan korban menderita luka. Penetapan tersangka Amak Sinta korban begal sontak memantik polemik di masyarakat karena dinilai menghilangkan asas keadilan. Massa pun turun ke jalan melakukan pembelaan. Mengambil keputusan Amak Sinta sebagai tersangka ini dari hal aneh. Ayat 49 pasal 49 ayat 1 KUHP itu sudah jelas dan clear. Amak Sinta itu tidak bersalah. Amak Sinta akhirnya mendapat penangguhan penahanan dan kasusnya diambil alih Polda NTB. Saya mau ke rumah sakit, mengantarkan nasi ke rumah sakit. Tiba-tiba ada orang di depan. Itu diikuti dari Ganti sampai ke desa. Terus setelah saya diikuti disenggol. Langsung saya dipalangkan sepeda motornya di depan sama pelakunya. Terus dia nepes langsung. Berapa kali ya? Dia pakai celuritnya aja 2 kali. 2 kali dia pakai celurit. Terus saya turun. Di depan ada temannya satu. Saya sempat ambil pisau saya, langsung saya gajah dia. Kini pria berusia 34 tahun itu dinyatakan bebas
setelah Polda NTB menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Telah dilakukan gelar perkara khusus dengan melibatkan seluruh penyidik dari Polres Lombok Tengah dan penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penyelidikan, baik secara formil dan material, maka tindakan Amak Sinta dibenarkan secara hukum saat melawan 4 begal yang hendak merampas sepeda motornya. Sangkaan yang dilakukan Murtede telah terhalang pasal 49 ayat 1 KUHP, yaitu pembelaan terpaksa sementara. Polisi juga merujuk peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Yang dilakukan oleh saudara M alias AS adalah perbuatan pembelaan terpaksa. Gitu. Sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil dan material. Formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Material tentunya adalah perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan. Kemudian, berdasarkan dari peraturan Kapolri nomor 6 2019 pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana, kami menyimpulkan bahwa untuk penanganan atau penyidikan kasus tersebut dihentikan atas nama tersangka yang tadi saya sebutkan, M alias AS. Amak Sinta kini bisa bernafas lega dan ingin kembali meneruskan aktivitasnya sebagai petani. Waktu itu saya berperasaan kapan saya akan keluar dari penjara. Begitulah perasaan saya. Anak dan istri saya, siapa yang akan mencarikan dia nafkah? Anak saya juga mau sekolah. Siapa akan mencarikan dia biaya untuk sekolahnya? Itu saya pikirkan. Setelah saya bebas ini, saya akan lanjutkan menjadi orang petani. Karena ini adalah dukungan orang banyak. Se-Indonesia yang mendukung saya. Terima kasih pada Pak Kapolri, saya sudah bebas. Kasus saya dihentikan. Ternyata hari ini kita tidak kalah dengan penjahat. Jadi dari kasus Amak Sinta adalah bahwa bagaimana kemudian kita juga harus menghargai bahwa ini adalah seorang pahlawan. Ya, saya pikir Amak Sinta ini adalah pahlawan yang harus dihargai, bukan tidak pas kalau kemudian harus ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada para korban begal kerap memantik polemik. Di satu sisi, tindakan melawan begal dinilai sebagai upaya para korban membela diri. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita juga melindungi tindakan pembelaan diri. Namun di sisi lain, penegak hukum juga memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang berakhir di meja hijau dan tetap dihukum pidana. Ada pula yang bisa bebas bahkan mendapat pujian hingga penghargaan dari penegak hukum. Polemik kasus korban begal yang justru jadi tersangka memang bukan pertama kali ini terjadi. Beberapa kasus telah menyeruak sebelumnya dan selalu menjadi perhatian publik. Pada Desember tahun 2021 lalu, di Deli Serdang, Sumatera Utara, terjadi kasus yang serupa.
Seorang pemuda bernama Dedi Irwanto tak menyangka bila upayanya membela diri dari para pembegal justru mengantarkannya menjadi tersangka. Dedi melakukan perlawanan saat dipepet 4 kawanan begal yang ingin merampas telepon genggamnya. Dedi pun mengejar para pelaku yang mencoba kabur. Dan ketika salah satu begal itu jatuh, ia langsung menikamkan pisau ke si begal hingga tewas. Gak lama saya angkat telepon, langsung saya dijegat sama 4 orang bang. 4 orang yang udah bawa dua bambu bang. Jadi saya langsung didatangi orang-orang itu, saya langsung didorong, saya langsung dipukul. Saya ingin mengambil lagi HP saya di situ bang. Jadi saya tahan 1 orang. Waktu saya tahan itu mereka tetap mukulin temannya bang. Sampai akhirnya kami terjatuh dan 3 orangnya lagi kabur meninggalkan kami berdua di situ bang. Di situ kami berduel bang, dan saya punya senjata tajam di situ bang. Di situ saya bunuh dia bang. Dedi memang mempersiapkan diri dengan membawa pisau untuk menjaga diri karena jalur yang dilewatinya terkenal rawan tindak kriminal. Seminggu sebelumnya saya pernah diikutin bang, makanya saya bawa senjata saya itu bang. Tapi saya bawa senjata itu ketika saya mau pulang malam bang. Sadar dirinya bakal diburu petugas, Dedi memilih cepat-cepat kabur ke wilayah Riau sebelum akhirnya Dedi menyerahkan diri ke pihak berwajib. Jadi tersangka tidak dalam kondisi terdesak. Jadi si pelaku begal itu melarikan diri karena dia duduk bagian belakang sempat ditarik oleh tersangka DI. Kemudian ditusuk pinggang sebelah kanan, terjatuh, kemudian sempat berdiri. Terjadi penusukan 3 kali ke arah dada. Atas perbuatannya, Dedi dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP. Namun ia tidak dilakukan penahanan karena dinilai kooperatif. Pada tahun 2019 di Kabupaten Malang, Jawa Timur, seorang begal juga tewas di tangan korbannya. Seorang pelajar berusia 17 tahun berinisial ZA terpaksa harus berduel dengan begal bernama Misnan dan Ali Wafa yang meminta telepon genggam dan sepeda motor ZA. ZA lantas meminta agar kendaraannya tak turut dibawa oleh kawanan begal. Di tengah upaya negosiasi, salah seorang begal justru meminta V, pacar ZA, agar mau melayani nafsu bejat kawanan begal. ZA yang terpancing emosi untuk melindungi kekasihnya, lantas mengambil pisau yang tersimpan di bawah jok motor dan menikam si begal. Meskipun pembunuhan ini ada motif pembelaan, polisi tetap memproses sesuai hukum yang berlaku. Dalam persidangan, ZA divonis hukuman pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun. Berbeda lagi kasus pembegalan yang dialami Muhammad Irfan di Bekasi, Jawa Barat pada Mei 2018 silam. Saat berada di sebuah jembatan layang bersama saudaranya untuk berfoto, mereka dihampiri 2 pelaku begal. Pelaku mengeluarkan celurit dari balik jaket dan meminta telepon genggam keduanya sambil mengancam. Irfan pun melakukan perlawanan. Duel terjadi. Irfan merebut senjata pelaku dan menyerang balik sambil meminta HP dikembalikan. Salah satu pelaku begal tewas akibat luka sabetan celurit dan satu lagi mengalami luka parah. Soalnya kalau nggak ngelawan itu bisa saya yang mati. Ya saya bela diri terpaksa. Soalnya kalau itu merenggut kematian soalnya kalau nggak dilawan. Sebelumnya emang punya
ilmu bela diri atau gimana? Ya pernah belajar di pondok sana, di pondok pesantren. Berapa lama Mas? Kurang lebih 1 tahun lah, kurang lebih, tapi nggak setiap hari, cuman ikut aja gitu. Aksi bela diri Irfan kala itu juga membawanya menjadi tersangka. Namun setelah kasus itu sampai ke telinga Menko Polhukam, juga Presiden Joko Widodo, ia kemudian dibebaskan. Tak hanya status tersangka dicabut, Irfan juga mendapat penghargaan karena keberaniannya melawan begal. Kasus korban begal dijadikan tersangka menjadi perkara berulang. Ada yang kemudian bisa lepas dari jerat hukum, namun tak sedikit pula yang masuk bui karena tetap dinilai bersalah. Lantas bagaimana sebenarnya nasib hukum ketika seseorang melakukan pembelaan diri melawan para begal yang nyatanya kian bengis beraksi di jalanan? Kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat pun menunjukkan bahwa penegak hukum seperti tak punya langkah yang pasti dalam memproses perkara. Kawanan begal nyatanya tak henti beraksi di jalanan, membuat resah masyarakat. Tak sedikit para begal yang nekat menghabisi nyawa korban demi bisa merampas harta benda. Namun, ada pula korban begal yang punya nyali membela diri. Mereka berani melakukan perlawanan, melumpuhkan para penjahat itu, bahkan sampai menghilangkan nyawa para begal. Lantas, bagaimana nasib hukum para korban yang membela diri hingga membuat para begal tewas? Dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur tentang pembelaan diri atau nutwir yang diperbolehkan dilakukan. Apakah aturan hukum ini juga bisa diterapkan pada kasus korban begal di Nusa Tenggara Barat? Jadi kalau kita lihat dalam kasus begal itu, semua unsur dari notwir pasal 49 ayat 1 itu terpenuhi. Ya. Nah, persoalannya adalah kan begalnya itu mati. Nah, boleh nggak itu orang disusuk sampai begitu? Nah, masalahnya begini. Begal itu kan sudah sedemikian rupa menakutkan. Dalam berbagai pemberitaan oleh media massa, begal itu sangat sadis. Ini kadang-kadang dalam kondisi yang seperti itu terancam dirinya, orang bisa naik amarah emosi, dia melakukan tindakan yang berlebihan. Karena marah seketika itu. Itu pun dibolehkan secara hukum. Masuk dalam kategori notwir excess. Meski ada konstitusi yang bisa melindungi tindakan pembelaan diri seperti yang dilakukan Aman Sinta di Nusa Tenggara Barat, namun toh kala itu ia tetap dijadikan tersangka meskipun belakangan proses hukum itu dihentikan. Di satu sisi, langkah kepolisian patut diapresiasi. Namun di sisi lain juga memantik pertanyaan, mengapa penegak hukum seolah tak punya langkah pasti? Kalau seperti sekarang, kalau menurut hemat saya sudah langkah keliru. Dari penyidikan pertama sudah keliru, ditahan. Seolah-olah dialah pelaku kejahatan akhirnya. Kemudian keputusan yang diambil kemudian dihentikan penyidikan itu juga keliru lagi menurut hemat saya. Seharusnya tidak perlu dihentikan, diteruskan penyidikannya. Mak Santi itu tidak ditahan, kemudian dalam resumenya disebutkan ada notwir excess. Jaksa membawa perkara itu disidangkan dengan cara sederhana, dilakukan pembuktian,
hakim memutuskan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Jaksa juga menuntut seperti itu. Itu baru manis penegakan hukumnya, baru tepat. Nah, jadi masyarakat juga mendapat pembelajaran. Karena pemahaman polisi tentang pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 tentang pembelaan diri ataupun pembelaan diri yang berlebihan tidak dipahami secara baik oleh polisi. Kalau perlu Kapolri membuat sejenis SOP tentang perlawanan terhadap begal supaya pelaku-pelaku begal itu merasa bahwa dirinya terancam sekarang karena masyarakat dianjurkan untuk berani melawannya. Kalau masyarakat sudah merata pemahamannya berani melawan begal, niscaya begal berpikir 1000 kali untuk melakukannya, apalagi di siang bolong. Karena kasus di NTB sudah memberi pelajaran terbaik buat kita. Pasal 49 ayat 1, ayat 2 itu sebenarnya manifestasi dan perwujudan dari filsafat bagaimana hukum harus bermanfaat, bagaimana keadilan harus diwujudkan, bagaimana kepastian hukum terjamin berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan ayat 2. Tindakan membela diri dari para begal memang sudah semestinya dilindungi sesuai dengan aturan hukum, sehingga tak ada lagi korban begal yang dijadikan tersangka. Namun, jangan sampai perlindungan hukum itu disalahartikan oleh masyarakat untuk bisa bebas membawa senjata tajam dengan dalih sebagai alat pembela diri. Pada satu sisi kita anggap ini sebagai suatu hal yang katakanlah positif. Bagaimana polisi berusaha menyemangati masyarakat agar tidak takut terhadap pelaku kejahatan. Bagaimana kemudian masyarakat bisa diajak untuk bersinergi bersama-sama melawan aksi-aksi kejahatan. Namun sisi rawan atau bahkan sisi negatifnya adalah pesan sedemikian rupa dari pihak kepolisian, saya khawatir akan ditangkap secara keliru oleh masyarakat. Masyarakat akan menangkap kesan bahwa seolah-olah polisi memperkenankan masyarakat untuk mempersenjatai diri, untuk membawa senjata tajam kemana-mana, kemudian melakukan aksi main hakim sendiri dalam kurung vigilantisme.